Saya jujur apresiasi kepada tiga kementerian ini, walaupun dengan rekonstruksi pun seadanya, tapi tetap bagaimana caranya berupaya mengoptimalkan agar banyak program prioritas yang tidak menjadi korban akan adanya efisiensi ini. Namun kami mungkin dari fraksi Nasdem ingin penekanan lagi, Bapak Ibu semua. Pertama, kalau kita lihat berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025, itu kan ada bahasa yang berbahasa bansos itu tidak boleh kena efisiensi. Tadi Prof. Satrio banyak menyampaikan cukup detail anggaran-anggaran, khususnya yang bersifat bansos, dan di situ ada beasiswa ya Prof, yang dimana kalau menurut sepemahaman kami harusnya kalau kita berkaca dari Inpres tersebut itu harusnya tidak terpotong. Cuman kan jadi pertanyaan kenapa kok di sini malah terpotong gitu. Apalagi tadi kita juga mengetahui bahwa yang kita tahu sebelumnya bahwa seharusnya ada 200.000 mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Yang ongoing pun sama. Seharusnya itu juga sudah harusnya mereka tetap bisa studi dengan nyaman gitu ya di beberapa tahun ke depan, khususnya tahun ini. Namun saya yakin sebagian daripada mereka pasti juga deg-degan. Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak? Apakah kuliah saya bisa lanjut atau tidak? Begitu. Jadi saya berharap pimpinan kita mungkin bisa mengevaluasi lagi terkait kembali ke Inpres nomor 1 tersebut bahwa bansos tidak boleh kena efisiensi, termasuk fungsi pendidikan yang sifatnya beasiswa untuk anak-anak yang memang tidak mampu. Itu pertama. Lalu berikutnya mungkin terkait kebudayaan, walaupun dari awal angkanya sudah tidak terlalu besar, Pak Fadli, Pak Menteri, namun sedikit berbahagia mungkin ya, karena akhirnya tetap menyentuh di angka 1T. Tadinya kan masih 900 gitu ya. Iya, akhirnya tetap kalau ditanya kebudayaan berapa, ya adalah 1T, kurang lebih seperti itu. Tembus gitu, jadi apalagi tadi disampaikan bahwa nanti mungkin akan banyak sponsor, kita harapkan semoga betul ya Pak Menteri, mudah-mudahan tetap berjalan semua program-program prioritas. Dan juga terkait kembali lagi ke Prof. Satrio, Tukin Prof, itu ini terkait Tukin lalu tunjangan dosen, ini menyangkut hajat hidup orang banyak sekali Prof, sangat ditunggu-tunggu sekali, apalagi yang 2,5 ini juga belum jelas gitu ya, bukan belum menempel, bukan belum melekat, tapi masih belum ada sebenarnya. Jadi tolong kita butuh juga kepastian gitu, karena kita punya konstituen masing-masing, mereka pun sangat berharap dari kita agar kita semua bisa memperjuangkan Tukin ini dan juga tunjangan-tunjangan untuk dosen, apalagi tadi dipaparkan bahwa ada pengurangan sekitar 600 miliar lebih. Bayangkan bagaimana perasaan mereka gitu ya, yang ini sebenarnya hajat hidup mereka yang mereka sangat harapkan, tapi ini yang harusnya juga masuk prioritas, tapi mereka pun terdampak dengan adanya efisiensi ini. Dan tentunya kami juga berharap kebijakan efisiensi sekali lagi itu tidak mengorbankan komitmen kita dalam memperkuat baik itu warisan budaya ataupun pendidikan kita, karena sekali lagi kalau kita bicara pendidikan dan kebudayaan itu kan kita bicara investasi jangka panjang. Jangan sampai investasi jangka panjang kita itu ya tidak tercapai seperti itu. Apalagi tadi disampaikan juga oleh kolega kami Pak Pur yang membahas terkait 20% APBN 100,4 triliunnya itu ada di KL lain. Dan kita tuh sudah teriak ini bahkan dari periode kemarin bahwa minimal setengah daripada APBN itu harus masuk di kementerian-kementerian pendidikan yang bermitra di Komisi 10. Jadi mungkin ini sebagai catatan, dan saya harap juga ini sampai suara-suara kami ini sampai ke Pak Presiden. Insya Allah kami juga selalu mendoakan program prioritas tetap berjalan. Yang jelas dari fraksi kami itu titipan kami tadi Prof yang terkait Inpres tersebut, bansos tidak boleh kena efisiensi, lalu juga Tukin dan juga tunjangan dosen itu sangat penting sekali. Jadi mohon juga itu tolong bagaimana caranya bisa ada untuk mereka semua. Ya mungkin itu, terima kasih banyak Ibu Pimpinan, wabillahi taufiq wa hidayah. Oh ya, sebelum ditutup, insya Allah kami dari fraksi Nasdem menyetujui dengan
anggaran yang ada sekarang agar semua anggaran tersebut juga bisa tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan dan insya Allah semoga sampai ke tanggal 14 nanti semoga ada keajaiban siapa tahu ada tambahan-tambahan lagi ya insya Allah amin. Mungkin itu dari kami terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.